Masa kejayaan umat Islam. Masa kejayaan umat Islam terjadi pada sekitar tahun 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Periode klasik dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase ekspansi integrasi tahun 650 Masehi sampai dengan 1000 Masehi dan fase disintegrasi tahun 1000 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Pada kurun waktu tersebut terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya berbagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Tentu saja kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemah. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Yang ketiga, adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan umat Islam. Yang pertama, Ibnu Rusyd tahun 520 Hijriah sampai dengan 595 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, yang lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain yang pertama kitab Bidayat Al-Mujtahid, yaitu kitab yang membahas tentang fikih. Yang kedua Kulliyat fi at-Tibb, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa. Yang ketiga Fasal Al-Mughal fi Mabai'in Al-Hikmat wa Asy-Syari'at. Ibnu Rusyd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan, bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Yang kedua, Al-Ghazali tahun 450 Hijriah sampai dengan 505 Hijriah. Nama lengkapnya Ibnu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berkhalwat mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Jasa-jasa Al-Ghazali.